BAB berdarah, apakah itu ambeien? Saya, Dr. Trianto Jody Pramono, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Rumah Sakit Dr. Muardi dalam Kata Doktermu. Simak video ini sampai akhir. BAB darah penyebabnya bisa bermacam-macam. Apabila itu BAB selain darah segar tetapi juga kehitaman, kemungkinan besar bukan hanya dari ambeien. Ambeien tidak disertai dengan diare. Nah, apabila BAB darah segar, menetes, bahkan mungkin bisa mengucur, itu kemungkinan besar dari ambeien. Ambeien adalah, atau wasir kita kenal, adalah adanya pelebaran pembuluh darah di anus, di dinding anus. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Banyak orang mengira bahwa ambeien adalah faktor keturunan, padahal bukan. Kemudian, apa yang menjadi penyebab atau faktor risiko terjadinya ambeien? Terutama adalah pola hidup. Hidup yang sehat, makan berserat, sehingga buang air besar menjadi lancar. Sembelit merupakan salah satu faktor risiko terjadinya ambeien. Dan juga adanya tekanan-tekanan di dalam rongga perut. Misalnya pada ibu hamil, di kehamilan bayi menekan pembuluh darah di sana sehingga pembuluh darah akan melebar. Kemudian adanya tumor di dalam abdomen juga akan melebar. Maka muncul ambeien. Duduk yang lama di kamar mandi, BAB yang lama berlama-lama di kamar mandi, pegang HP lama-lama di kamar mandi juga menjadi faktor risiko terjadinya ambeien. Maka faktor-faktor risiko ini sebaiknya kita hindari sehingga tidak terjadi ambeien. Ambeien dibagi menjadi dua, ambeien luar dan ambeien dalam. Disebut ambeien dalam karena memang tidak langsung tertangkap di luar. Dan pembuluh darah yang melebar adalah pembuluh darah yang ada di dalam anus. Nah, kalau ambeien luar, ambeien ini mudah tertangkap karena dia pelebaran dari pembuluh darah di permukaan anus. Ambeien dalam itu tidak langsung bisa terlihat sehingga diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Apabila klasifikasi 1 adalah ya tidak tertangkap oleh jari kita. Yang kedua, bisa menyebabkan perdarahan tetapi muncul pada waktu BAB dan bisa masuk kembali secara spontan. BAB selesai, ambeien yang keluar muncul lagi. Nah, yang grade 3 adalah BAB, waktu BAB mengejan keluar, nah masuknya harus kita bantu dengan tangan kita. Itu grade 3. Ya, grade 4 adalah ambeien sudah keluar dari anus, tetapi tidak bisa dimasukkan kembali. Nah, ini menjadi penting sekali untuk klasifikasi karena nanti berhubungan dengan pengobatannya. Bagaimana dengan gejala dan tanda-tanda dari wasir atau ambeien itu? Yang sering kita rasakan pertama adalah adanya darah segar yang menetes dari anus, terutama pada saat BAB. Yang kemudian juga ada rasa gatal di anus kita. Atau muncul nyeri tergesek dengan baju atau celana kita, nyeri. Tetapi juga nyeri bisa nyeri yang sangat apabila di dalam ambeien tersebut, di pembuluh darah, itu terjadi trombosis. Aliran darah yang tidak bagus, trombosis, dan itu bisa nyeri, dan nyerinya bisa mengganggu sekali. Nah, kemudian apabila kita periksa, tampak benjolan merah muda di anus yang berbeda dengan area sekitarnya. Nah, benjolan ini hemoroid. Nah, apabila juga pada waktu buang air besar akan muncul benjolan, dan selesai buang air besar, benjolan akan masuk sendiri. Bisa juga ada benjolan keluar pada waktu BAB selesai, benjolan tidak masuk sendiri tapi harus dibantu dengan tangan kita. Nah, itu bisa juga suatu ambeien. Atau bahkan benjolan keluar pada waktu BAB ternyata kita bantu dengan tangan kita tidak mau masuk. Itu juga suatu ambeien kemungkinan. Sobat sekalian, apabila perdarahan sedikit-sedikit ini terjadi terus, kemudian kita akan merasa mudah capek, lemas gitu, mudah capek. Orang lain melihat kita, loh kok kamu pucat? Itu mungkin karena anemi, karena kekurangan darah, karena BAB berulang.
Apabila sobat-sobat sekalian merasakan hal tersebut di atas, adanya merasa ada benjolan, ada darah keluar dari saat BAB, maka datanglah ke Rumah Sakit Dr. Muwardi. Nah, di sana akan dilakukan pemeriksaan, mendiagnosis apakah betul itu suatu ambeien. Wawancara akan diberikan, kemudian apabila diperlukan ditambah dengan pemeriksaan penunjang yang ada, misalnya dengan anoskopi atau mungkin juga kolonoskopi. Apakah setelah terdiagnosis bahwa itu ambeien mesti dioperasi? Tidak. Sehingga diagnosis dini menjadi penting sekali. Sehingga kalau ditemukan dini grade 1 atau grade 2 gitu ya, itu bisa diobati sehingga tidak tumbuh berkembang menjadi grade 4. Sobat sekalian, manakala benjolan tadi keluar saat BAB grade 4, itulah yang harus dioperasi. Kalau grade 3, itu tidak harus operasi. Dioperasi boleh enggak? Boleh, tetapi tidak harus operasi. Ada tindakan-tindakan untuk melakukan pengobatan pada ambeien ini. Apalagi grade 2 atau grade 1 tidak harus operasi. Dengan obat-obatan pun pula tindakan-tindakan yang insya Allah di Muwardi bisa menanganinya. Berikut tip untuk mencegah supaya tidak tumbuh ambeien, tidak terjadi ambeien pada diri kita. Hidup sehat, minum intake cairan ya per hari kalau bisa 2 liter atau lebih. 2 liter sama dengan 8 gelas. Sehingga sobat sekalian kalau belum pernah menghitung, hitung paling tidak. 1 hari cairan yang masuk dalam tubuh kita itu 2 liter atau lebih. Makan berserat. Makan berserat, kemudian tetap olahraga. Sehingga buang air besar lancar setiap hari. Tidak terjadi sembelit. Apabila ke kamar mandi, ke toilet, jangan duduk terlalu lama. Sehingga dianjurkan, jangan main handphone sambil BAB. Terlalu lama buang air besar akan memunculkan terjadinya ambeien. Duduk yang lama memang tidak dianjurkan. Sehingga kalau pekerjaannya mengharuskan duduk yang lama, tentu saja melakukan gerakan-gerakan berdiri sebentar dan seterusnya. Hidup sehat menjadi penting, yaitu minum yang cukup, makan berserat, tetap berolahraga. Pastikan Sobat Muwardi sudah subscribe, follow akun media sosial kita, dan jangan lupa komen juga share konten-konten kesehatan di media sosial Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi.